Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengudara untuk melihat hasil sementara normalisasi kali PJT di tanggal 4 April tahun 2025 di sore hari. Dan saat ini sudah sekitar ya normalisasinya menurut saya sekitar 50% teman-teman, karena beberapa bangunan sudah dihancurkan dan masih ada beberapa bangunan juga, khususnya yang sebelah sana ya, itu masih ada sedikit teman-teman. Maka dari itu kita akan mengupdate-nya di hari ini. Oke, kita langsung aja take off. Kita mulai dari mana ya? Dari selatan ya, di belakang itu barat, timur, berarti sebelah sana selatan. Kita mulai dari selatan terus menuju ke utara ya. Yuk kita langsung aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah mengudara dan di sini kalian lihat ya, kondisinya terus semakin membaik ya. Dan lebarnya ini, informasi A1 yang saya dapatkan ya dari Ordal, ini lebarnya nanti akan ada 10 meter teman-teman. Jadi proyek ini sepertinya akan jangka panjang ya, ataupun agak lama prosesnya ya, karena di sini kalau kita lihat kalinya ya sekitaran di sebelah kiri aja ini mungkin hanya sekitar 3 meter lebarnya ya, sedangkan nantinya akan dilebarkan hingga 10 meter. Nanti saya akan memperlihatkan ke kalian posisi lebar ataupun patok lebar dari sungai ini ataupun kali PJT ini ya, ada di sebelah sana. Dan informasi ini saya dapatkan langsung dari teman-teman DSDA Provinsi Jawa Barat ya. Jadi ketika KDM datang ke sini, saya sedikit menguping sebenarnya. Agak sedikit menguping pembicaraan beliau-beliau yang saat ini menjabat ya. Jadi lebarnya itu katanya akan 10 meter ya. Jadi akan beberapa rumah permanen di sini yang mengambil sepadan sungai itu akan dinormalisasi ataupun akan dibongkar teman-teman. Nah, lebarnya itu adalah selebar ini. Di sini sebenarnya sudah ada patokannya teman-teman. Ntar ya saya lihatkan kalian. Nah, di sini tepatnya. Sini tidak ya. Tunggu ya. Waduh, ini dia nah. Itu dia. Mohon maaf agak kasar zoomnya. Nah, ini dia sebelah kanan ya. Terlihat ada batu ya. Batu. Nah, ini dia patokan dari lebarnya nantinya. Dari sungai PJT ini teman-teman. Jadi 10 meter dari sini itu menuju ke sisi kanan. Nah, informasi ini informasi A1 ya yang saya dapatkan nguping dari pembicaraan dari DSDA Provinsi Jawa Barat ke KDM kemarin waktu KDM meninjau ke sini ya. Jadi agak sedikit nguping saya. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali teman-teman masyarakat ya sedang menikmati sungai PJT yang akhirnya mereka baru sadar bahwa di sini ternyata ada sungai namanya PJT. Jadi kemarin tuh ataupun tadi saya ngobrol-ngobrol sama Kang Sarmin yang ini nih baju merah. Nah, dia tuh asli di sini teman-teman, asli Tambun. Dia lahir di sini, besar di sini. Jadi dulu katanya daerah sini emang betul-betul tertutup ataupun ya nggak seperti sungai, emang benar-benar ketutup. Sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi ke sini terus mengambil kebijakan untuk mengembalikan sepadan sungai PJT, dan terlihat saat ini ya sudah terlihat sungai PJT-nya meskipun belum sempurna ya. Mereka si Kang Sarmin itu orang yang saya wawancara tadi itu kaget, oh di sini ternyata ada sungai ya. Coba bayangin saking parahnya nih ya RT RW ya ataupun rencana tata ruang wilayah di Tambun Utara sini teman-teman. Nah, informasi juga A1 yang saya dapatkan nanti di sini akan dibuatkan sodetan teman-teman. Jadi di sini sebenarnya agak sedikit ketutup juga sebenarnya. Jadi alirannya ini mentok di sini. Mentok di sini. Jadi nanti informasinya akan dibuatkan semacam sodetan ataupun jalur PHB ya, ataupun jalur penghubung antara
Kali Sri Mukti. Sri Mukti itu ya sebelah sana ya, sisi selatan banget. Habis itu tembus nanti hilirnya itu ada di kali Gabus ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini. Nah, begitupun dengan sebentar, ada WhatsApp. Oke, begitupun dengan kali PJT ini seperti itu. Oke, kita langsung take off lebih jauh ya untuk kembali. Nah, jadi tadi sekalian sudah tahu ya konstruksinya kayak apa. Jadi insya Allah itu informasi A1 langsung saya dapatkan dari ordal dari hasil ngupingan saya, dan ngupingnya ya nguping yang positif ya, bukan untuk hal-hal negatif. Nah, informasi A1 juga nih teman-temannya, hasil nguping juga sebenarnya ini ya. Jadi nanti PJT ini itu akan benar-benar di KDM pingin sungai PJT ini tidak berbelok-belok. Jadi kalau kalian lihat dari konstruksi kali PJT ini nantinya bukan kemungkinan besar lagi ya, sepertinya pasti akan kena rumahnya Pak Haji. Jadi ini lebar yang di sini teman-temannya, kalian berimajinasi sendiri aja nih di sini ya. Yang tadi patok yang tadi saya zoom itu dia akan lurus. Nah, kita ngambil lurus. Nah, ini bangunan ini pasti akan kena nih. Ini kena nih. Sampai yang di sini nih, yang sini nih. Nah, ini pasti akan kena nih. Aduh, maaf ya, zoomnya kasar sekali. Ini saya habis ganti casing RC ataupun remote control, jadi agak kagok sedikit. Seperti itu. Jadi ya sudah, mau gimana lagi ya, memang haknya air yang harus dikembalikan ya untuk kemaslahatan umat lebih banyak lagi ya. Jadi ya yang punya ataupun yang sempat mengambil sepadan air merasa HM ya ataupun hak milik, jadi harus dilegowo ataupun diikhlaskan ya, dan harusnya memang diikhlaskan ya, karena memang bukan milik pribadi ya, tapi milik umat. Jadi memang sudah betul Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil kebijakan yang tegas tapi humanis seperti itu. Nah, di sini untuk jembatan-jembatannya itu sudah banyak dihancur-hancurin ya. Bangunan-bangunan juga sudah banyak dihancurin, dan untuk jembatan-jembatan di depan kita ini sebagian tadi kalian lihat ya, beberapa detik sebelumnya itu sudah ada dihancur-hancurkan. Jadi jembatan-jembatan ini juga pun nanti akan diluluhlantahkan ataupun akan dihancurkan ya, karena menutupi jalur air nih. Kalau kalian lihat ya, ini sangat kecil sekali, kan lucu, lebarnya 10 meter terus tiba-tiba mengecil sehingga ditakutkan aliran airnya tersendat lagi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah semakin lebar ya, dan memang di sini ada sungai teman-teman. Oke, sinyalnya. Nah, cuma sampai di sini sepertinya belum ini ya, belum tembus sampai ke CBL. Jadi ini PJT ini nanti dia akan berbelok ke CBL teman-teman, ataupun Cikarang Bekasi Laut ya. Nanti dia akan berbelok kanan. Cuma saya nggak tahu nih berbelok kanannya itu dia mentoknya di mana. Nanti coba saya nguping-nguping lagi ya, nguping-nguping lagi dari pembicaraan pejabat-pejabat ya saat ini. Nah, ini lurus saja nih. Kita nggak tahu nih dia berbeloknya nanti. Aduh. Sinyalnya putus, sebentar, take off lebih tinggi, putus. Bentar, saya cancel dulu ya. Oke, kita balik dulu, mungkin kurang tinggi take off-nya ya. Nah, di sini pun kalau kalian lihat ya, memang apa namanya? PJT ini ataupun Perum Jasa Tirta ini ya kalinya memang tertutupi ya oleh, baik itu tertutupi oleh banyaknya sedimentasi ataupun memang ditanggul ya sama
orang-orang yang merasa hak milik padahal bukan miliknya, yang membuat penderitaan warga itu luar biasa karena banjir. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya dari ketinggian yang cukup tinggi. Saat ini kita ada di ketinggian sekitar 200-an ya. Nah, saya juga di sini jujur agak sedikit bingung sebenarnya di mana letak belokan dari PJT itu sebenarnya. Saya nggak tahu nih, tapi yang pastinya sebelah kanan sekali ini itu adalah yang mana ya, sebelah kanan sekali. Aduh, zoomnya nggak mampu ya. Ya, yang ada tower-towernya itu ada sungai sih itu teman-teman, yang ada tower-tower ya. Tower yang paling ujung sekali tuh. Laut yang nantinya berhilir ke BKT ataupun Banjir Kanal Timur yang nantinya akan bermuara di bermuara di Laut Marunda. Nah, di sini juga kita lihat ya ada sungai, dan ini sungai apa ya? Saya nggak bisa menjelaskan teman-teman. Saya nggak tahu ini sungai apa. Apakah Kali Bekasi mungkin ya? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, memang wilayah Tambun Utara ini ya sekitar 70% masih rawa-rawa, 30%-nya mulai diekspansi oleh banyaknya pemukiman-pemukiman, dan itu hal yang wajar saja karena manusia terus bertambah, dan pasti manusia-manusia tersebut termasuk saya pasti ataupun yang masih belum punya rumah ya, pasti akan mencari rumah yang murah, yang subsidi ya, yang belum punya penghasilan banyak, sehingga dia mencari rumah-rumah subsidi. Dan rumah-rumah subsidi untuk saat ini bagi warga Jakarta pasti nyarinya di Bekasi, di Depok, ataupun di Cibubur, ataupun di Tangerang ya. Kalau di Jakarta udah bikin sakit kepala teman-teman. Siapa nih yang di Jakarta ya yang lagi nyari rumah? Aduh. Oke, dan itu aja mungkin ya yang bisa saya berikan teman-teman, dan terima kasih ya untuk KDM Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya yang sangat-sangat pro rakyat ya menurut saya, karena kemaslahatannya ke umat luar biasa sekali, karena akan berdampak signifikan untuk mengurangi ataupun mengurai banjir parah beberapa bulan kemarin ya, tepatnya di bulan Januari ya, Januari Desember, yang banjirnya memang bikin sakit kepala ya. Oke teman-teman, saya minta maaf ya jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar 1 selama 5 tahun. Mudah-mudahan dengan dukungan kita, Kang Deddy Mulyadi semakin semangat dan bisa menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat Jawa Barat. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kali PJT Tambun Utara, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.